Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di materi ketiga, yaitu dasar-dasar teori bilangan. Nah, ini materi ketiga dari mata kuliah kajian dan pengantar matematika pendidikan menengah. Oke, langsung aja ya. Ini dasar-dasar teori bilangan ini adalah part 1, nanti ada 2 part untuk dasar-dasar teori bilangan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pembuktian kaidah perkalian bilangan genap dengan bilangan ganjil. Oke, kaidah perkalian dalam hal ini bilangan genap dengan bilangan ganjil. Nah, ada pernyataan jika A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka hasil perkalian A dikali B itu adalah bilangan genap. Nah, di sini kita akan buktikan pernyataan yang ada. Nah, misalkan A itu adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil. Nah, karena A itu genap, maka kita dapat memisalkan A sama dengan 2K. Ini kembali lagi dengan materi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya sesuatu yang dikalikan dengan 2 itu berarti bilangannya adalah genap. Olehnya di sini dimisalkan A itu genap dengan memisalkan A sama dengan 2K. Di mana K ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu mulai dari yang negatif ya, mulai dari negatif tak hingga, bla bla bla, negatif 1, kemudian ada 0, kemudian mulai dari 1, positif, sampai positif tak hingga. Nah, itu termaksud bilangan bulat. Nah, selanjutnya, karena di sini B adalah ganjil, maka B sama dengan 2M tambah 1. Jadi bilangan genap ditambah angka 1 itu jadinya bilangan ganjil. Nah, di mana M ini juga adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan menghitung hasil perkalian A dengan B. Jadi A dikali dengan B. Sudah kita masukkan aja nilainya. A itu adalah 2K dan B itu adalah 2M tambah 1. Nah, ini kita kalikan 2K dikali 2M tambah 1. Nah, hasilnya adalah 2K dikali 2M itu adalah 2K kali 2M. Selanjutnya, 2K dikali dengan 1 hasilnya adalah 2K dikali 1. Nah, 2K kali 2M adalah 2 kali 2, 4 km. Ini hasilnya 4 km ya, ditambah 2K. 2K kali 1 adalah 2K. Ini penjabarannya. Nah, kita dapat memfaktorkan hasilnya. A dikali B sama dengan kita keluarkan 2-nya karena bisa difaktorkan ya. Ini 2 dikali 2 km ditambah K. Ini hasil pemfaktorannya. Nah, karena 2 km tambah K adalah bilangan bulat, karena perkalian dan penjumlahan bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Maka hasil perkalian A kali B dapat ditulis sebagai 2N. Jadi, ini kita bisa misalkan 2 km itu sama dengan N. Di mana N ini adalah bilangan bulat. Kita bisa sederhanakan ya. Sehingga karena hasil perkalian A kali B itu berbentuk 2N, maka A kali B adalah bilangan genap. Karena ini tadi 2 dikali N, apapun yang dikalikan dengan angka 2 hasilnya genap. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika A adalah bilangan genap dan B adalah bilangan ganjil, maka A kali B adalah bilangan genap. Nah, ini pembuktiannya ya. Nah, kalau kita masukkan angka, misalkan ya, A-nya itu adalah bilangan genap, misalnya 4, dan B itu adalah bilangan ganjil, misalnya 3. Nah, ini kita kalikan. A dikali B itu sama dengan 4 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, 12 ini adalah angka atau bilangan genap. Seperti itu ya, bisa dipahami. Setelah tadi perkalian, maka kita lanjut di keterbagian.
Nah, oke. Prinsip keterbagian dalam matematika berkaitan dengan pembagian suatu bilangan oleh bilangan lain tanpa sisa. Sebuah bilangan A dikatakan dapat dibagi oleh bilangan B, di mana B itu tidak sama dengan 0, jika hasil pembagian A dibagi B itu menghasilkan bilangan bulat tanpa sisa. Nah, notasi keterbagian ditulis sebagai berikut ya. Ini dibaca dengan B membagi A, atau A ini dapat dibagi oleh B. Seperti itu ya, cara membaca notasinya. Nah, di sini definisi keterbagian yang pertama adalah bilangan B itu membagi A, ditulis dengan notasi seperti ini. Jika terdapat suatu bilangan bulat K, sehingga A itu sama dengan B dikali K. Ini definisi keterbagian yang pertama. Kedua, sebaliknya, B ini tidak dapat membagi A, dituliskan dengan B tidak dapat dibagi A. Seperti itu ya. Nah, adapun beberapa sifat keterbagian, yang pertama adalah transitivitas. Jika B membagi A dan C membagi B, maka C itu membagi A. Selanjutnya yang kedua, keterbagian terhadap penjumlahan. Jika B membagi A dan B membagi C, maka B membagi A tambah C. Sifat yang ketiga, keterbagian terhadap perkalian. Nah, jika B membagi A, maka B membagi A dikali C untuk setiap bilangan bulat C. Sifat yang terakhir, yang keempat, keterbagian terhadap pengurangan. Jika B membagi A dan B membagi C, maka B membagi A kurang C. Jadi itulah sifat-sifat dari keterbagian. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, ada contoh yang pertama, tentukan apakah 7 membagi 35. Nah, ini kita bisa kembali lagi ke ini ya, definisi keterbagian. Bilangan B membagi A itu jika terdapat suatu bilangan bulat K sehingga A sama dengan B kali K. Kita pakai ini. Jadi A sama dengan B dikali dengan K. Ini 7 adalah B, ini A. Nah, kita bisa lihat bahwasanya A di sini adalah 35 sama dengan, nah di sini ada B dikali K. B-nya itu adalah 7 dikali K adalah bilangan bulat. Nah, di sini kita cari 7 kali berapa, hasilnya 35. Berapa? 7 dikali dengan 5, karena 7 kali 5 itu adalah 35. Sehingga 7 membagi 35, karena 35 ini dapat dibagi oleh 7 tanpa sisa. Tidak ada sisanya ya, karena 7 kali 5 itu memang 35. Jadi itu contoh 1. Selanjutnya contoh 2, tentukan apakah 4 membagi 20. Nah, kita bahas ya. Nah, di sini kita dapat tuliskan bahwa 20 itu sama dengan 4 dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena 4 dikali berapa itu menghasilkan 20. Nah, di sini 4 dikali 5 yang menghasilkan 20. Sehingga 4 membagi 20. Karena 20 itu dapat dibagi oleh 4 tanpa sisa. Oke, contoh 1 dan contoh 2 hampir-hampir mirip ya, hanya berganti angka saja. Nah, lanjut contoh ketiga ya. Ini salah-salah ketik. Contoh ketiga, tentukan apakah 6 itu membagi 29. Nah, oke, kita bahas ya. Ketika 29 itu dibagi oleh 6, itu hasilnya adalah 29 dibagi 6 sama dengan 4. Sisanya adalah 5. Seperti ini ya kalau kita bagi susun, 29 dibagi dengan 6. Nah, 6 kali 4 itu 24, kalau 6 kali 5 30, sudah lebih, berarti ini 6 kali 4 24, itu sisanya adalah 5. Seperti itu. Nah, karena ada sisa, yaitu sisanya 5 ini tadi, maka 6 tidak membagi 29. Oke, lanjut ke contoh 4. Gampang ya ini.
Contoh 4, tentukan apakah 3 membagi 12 dan 3 membagi 9. Apakah 3 itu membagi 12 tambah 9? Nah, kita bahas. Kita tahu bahwa 3 itu membagi 12. Kenapa? Karena 12 itu sama dengan 3 kali 4. Begitupun dengan 3 itu membagi 9. Karena 9 itu sama dengan 3 kali 3. Sekarang kita hitung. 12 ditambah 9. Ini tadi ya. 12 ditambah 9. 12 tambah 9 sama dengan 21. Dan kita lihat bahwa 21 ini sama dengan 3 dikali dengan 7. Maka 3 juga membagi 21. Oleh karena itu, prinsip keterbagian terhadap penjumlahan menyatakan bahwa jika 3 membagi 12 dan 3 itu membagi 9, maka 3 ini membagi 12 tambah 9 atau 3 membagi 21. Gimana? Gampang ya untuk contoh penerapan prinsip keterbagian dari contoh 1 sampai contoh keempat. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan bahwa pembuktian kaidah perkalian bilangan genap dengan bilangan ganjil itu menunjukkan bahwa hasil perkalian bilangan genap dan ganjil selalu menghasilkan bilangan genap. Jadi setiap bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil hasilnya pasti bilangan genap. Sedangkan untuk prinsip keterbagian mengajarkan kita bahwa tentang cara memeriksa apakah suatu bilangan dapat dibagi oleh bilangan lain dan bagaimana sifat keterbagian digunakan dalam pembuktian dan manipulasi aljabar. Nah, itu tadi ya contoh-contoh pembuktian kaidah perkalian dengan keterbagian. Oke, sekian materi ketiga kita. Jikalau ada yang tidak dipahami, kita lanjutkan diskusi di grup seperti biasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.